Sebuah serangan mendadak yang mengejutkan dunia telah mengubah lanskap keamanan regional dan global secara drastis. Sebuah koalisi yang terdiri dari beberapa negara Arab yang belum pernah terjadi sebelumnya melancarkan serangan terkoordinasi berskala besar terhadap Israel dengan Tel Aviv sebagai target utama. Laporan awal dari militer Israel IDF mengonfirmasi bahwa serangan ini melibatkan ratusan rudal balistik, drone serang canggih, dan bahkan serangan siber yang menargetkan infrastruktur vital Israel. Ledakan dahsyat dilaporkan di beberapa lokasi strategis di Tel Aviv, termasuk di dekat markas besar Kementerian Pertahanan Israel di Hakilia, kawasan bisnis Rothschild Boulevard, dan juga pelabuhan Tel Aviv. Kerusakan parah terlihat di banyak gedung pencakar langit, dan asap hitam tebal membubung ke langit, menciptakan pemandangan yang suram dan mencekam. Beberapa jam setelah serangan dimulai, sebuah pernyataan bersama yang tidak terduga dirilis oleh kantor berita resmi di Riyadh, Kairo, dan Abu Dhabi. Dalam pernyataan tersebut, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan bahwa serangan ini adalah tanggapan yang diperlukan terhadap agresi Israel yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina dan upaya destabilisasi kawasan. Pernyataan tersebut juga menuduh Israel melanggar kesepakatan perdamaian yang telah ada dan mengabaikan seruan internasional untuk mengakhiri pendudukan. Pernyataan ini mengejutkan para pengamat politik, mengingat hubungan yang relatif stabil, bahkan meningkat, antara Israel dan beberapa negara Arab dalam beberapa tahun terakhir. Analis menduga bahwa serangan ini merupakan hasil dari frustrasi yang memuncak di dunia Arab, dipicu oleh ketidakmajuan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina dan tindakan-tindakan Israel yang dianggap provokatif. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidato daruratnya bersumpah untuk membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Kami telah diserang secara pengecut dan tidak beralasan, katanya dengan nada marah. Tel Aviv adalah jantung bangsa kami, dan serangan terhadapnya adalah serangan terhadap setiap warga Israel. Kami akan merespons dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dunia internasional bereaksi dengan cepat. Presiden Amerika Serikat dalam pidato darurat dari Gedung Putih mengutuk keras serangan tersebut dan menyerukan gencatan senjata segera. Dia juga menegaskan kembali komitmen ISOTS terhadap keamanan Israel. Serangan pagi ini diperkirakan akan memicu eskalasi konflik yang jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang pernah terjadi sebelumnya di Timur Tengah. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, seberapa luas koalisi Arab ini, dan apakah serangan ini akan memicu perang skala penuh di kawasan tersebut? Keamanan global berada di ujung tanduk, dan dunia menahan napas menunggu respons Israel yang tidak terhindarkan. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dan luka-luka masih belum dapat dipastikan, namun diperkirakan sangat signifikan. Tim medis dan penyelamat bekerja tanpa henti di tengah puing-puing, sementara siren ambulans terus meraung-raung di seluruh kota yang kini diselimuti oleh ketakutan dan ketidakpastian. Hari ini, Tel Aviv telah menjadi simbol baru dari ketegangan yang membara di Timur Tengah, dan dunia menyaksikan dengan cemas bagaimana sejarah akan tertulis dari tragedi ini. Pada saat yang sama, serangan kedua datang dari arah utara dan selatan. Kelompok Houthi di Yaman meluncurkan misil balistik yang secara tak terduga berhasil mencapai pelabuhan Eilat, menghancurkan kapal-kapal perang Israel, dan melumpuhkan armada angkatan lautnya di Laut Merah. Serangan ini memutus jalur suplai maritim vital dan mencegah Israel untuk melakukan intervensi militer dari arah laut. Namun, kejutan terbesar datang dari serangan darat yang dilancarkan oleh Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer Hamas dari jalur Gaza. Pejuang Hamas menggunakan jaringan terowongan yang luas untuk menyusup ke wilayah Israel, mengejutkan unit-unit militer IDF yang sedang berpatroli. Pertempuran sengit terjadi di kota-kota perbatasan seperti Sderot, Ashkelon, dan Netivot. Laporan intelijen awal menyebutkan bahwa ribuan tentara IDF terjebak dalam baku tembak yang intens, menyebabkan jumlah korban tewas meningkat drastis. Analisis militer menduga bahwa serangan ini mustahil bisa berhasil tanpa peran strategis Qatar. Sebuah serangan siber masif dan terkoordinasi yang diyakini berasal dari server di Qatar melumpuhkan jaringan komunikasi dan komando IDF, sistem satelit, drone pengintai, dan komunikasi radio terputus total. Akibatnya, unit-unit militer Israel tidak dapat mengkoordinasikan pertahanan dan bantuan. Serangan siber ini menjadi kunci keberhasilan serangan darat Hamas karena membuat pasukan Israel buta dan tuli.